Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gonto sebagai sesepuh kita. Sebelumnya saya ucapkan salam perguruan Pancadaya, hidup kebenaran kasih. Baik, saya akan menyampaikan salah satu pertanyaan, yaitu pertanyaan tersebut masih menyangkut seputar aturan kejadian, yaitu aturan hidup atau konsep hidup yang dibikin oleh Tuhan. Kalau kita pernah membaca buku kuning, yaitu buku yang telah ditulis oleh Bapak Gonto atau dipaparkan melalui tulisan buku kuning, yaitu di situ tertera ada manusia yang hidupnya sudah sampai kepada Tuhan. Dalam hal ini secara rinci saya sendiri belum jelas, dan saya mohon Bapak Gonto memberikan penjelasan apa ciri-ciri daripada orang-orang yang hidupnya itu sudah sampai kepada Tuhan. Saya rasa itu aja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Hidup manusia itu diibaratkan suatu perjalanan. Tapi perjalanan ini tidak terjadi dari satu ke lain tempat. Tidak pula terjadi dari lahir sampai mati. Tapi ini adalah proses jiwa menuju kesempurnaan. Jadi kalau kita sudah mengerti keadaan Tuhan, yakin bahwa Tuhan ada di dalam diri sendiri, seperti tadi saya uraikan, kita satu dengan Tauhid. Tauhid itu satu, ya, satu dengan apa yang ada, termasuk dengan Tuhan. Ya, kita sudah sampai. Tidak perlu kita melangkah maju, kita berhenti di tempat, kapan saja, dimanapun berada. Ya, Tuhan adanya di dalam diri sendiri. Jadi sebelum melangkah kita sudah sampai kepada Tuhan, kalau kita mengerti. Karena jarak-jarak dunia ini sudah ditiadakan. Kalau masih ada jarak, berarti masih harus berjalan. Orang berjalan itu belum sampai. Kalau soal tandanya, makin orang mengerti, makin dalam pengertiannya, segala sesuatunya akan berubah menghalus. Ya rupa, ya tingkah lakunya, ya sikapnya, ya bahasanya, segala-galanya menghalus. Jadi kalau kita bisa memperhatikan hal itu, ya paling tidak dia itu orang yang betul-betul dekat sekali dengan Tuhannya. Apa yang disampaikan itu merupakan ayat-ayat Tuhan semuanya. Tidak disebut ayat sekian, tapi isinya semuanya tidak menyimpang dari ayat-ayat Tuhan. Itu kalau kita mau memperhatikan orang yang sampai apa belum. Dan tidak sombong, tidak menunjukkan dirinya bisa, selalu nunduk menganut ilmu padi. Ini ciri-ciri kurang lebih begitu, karena sukar untuk disebutkan, ya. Ini bukan berarti saya sudah sampai saya begitu, enggak, karena diminta cirinya itu begitu, ya kira-kira begitulah. Dan ada petunjuk, kalau orang itu bukan calon wali, dia tidak akan pernah bertemu dengan seorang wali. Andai kata ketemu orangnya, tidak mungkin dia akan berbicara hal-hal seperti itu. Mungkin yang dibicarakan yang lain. Tapi kalau yang datang calon wali, yang dibicarakan tentu hal itu. Nah, ini akhirnya tidak ada bedanya, tidak ada guru, tidak ada murid. Suatu kali yang meluncur, mengalir dari atas ke bawah, akhirnya sampai ke laut. Selama ada celah-celah yang
rendah, lebih rendah, pasti akan mengalir terus. Kalau menemui permukaan yang sama dengan sumbernya, akhirnya akan berhenti. Ini tidak ada guru, tidak ada murid. Kalau tadinya masih belajar, masih ada celah-celah yang lebih rendah kita ikuti, akhirnya meningkat lebih tinggi, ketinggiannya sama dengan awalnya, ya akhirnya yang belajar tadi ya sama dengan gurunya. Makanya tidak ada guru, tidak ada murid. Jadi kira-kira itulah, ini suatu hadis. Tidak seorang pun akan bertemu dengan seorang wali kalau dia bukan calon wali. Nah, kalau dia calon wali, nah dia pasti ketemu dengan wali. Maka kalau sering kita dengar di padang pasir, tanah yang gersang, di mana-mana ada pasir, tapi di sana sini secara sporadis ada oase, tempat untuk bagi para kafilah untuk menghilangkan dahaga, menghilangkan capek dan sebagainya. Itu menggambarkan sebetulnya dunia ini. Dunia ini ya gersang seperti halnya di padang pasir itulah. Hanya ada oase sana sini. Artinya orang hidup ini suatu perjalanan sama dengan kafilah untuk menghilangkan dahaganya. Artinya dalam hal ini untuk mengerti ajaran Tuhan yang sebenarnya bagaimana. Ini mungkin bisa dihitung dengan jari. Ini yang digambarkan dengan oase-oase yang sporadis tersebar di sana sini. Tanahnya gersang, ini menggambarkan dunia ini sebetulnya. Jadi bahagialah kalau sekiranya mengerti aturan kejadian, karena Tuhan sendiri mengatakan pada kalimat terakhir, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kalau Anda sebagai anggota PPS Panca yang mengerti dan berusaha untuk mewujudkannya, Anda termasuk sedikit manusia yang mengerti. Ini suatu karunia rahmat tersendiri yang perlu disyukuri. Jadi itulah kurang lebih ciri-cirinya sebagaimana yang ditanyakan tadi. Memang sukar untuk dikatakan bagaimana, karena biasanya tersembunyi, tidak kelihatan, justru disembunyikan, tidak merasa lain daripada yang lain. Maka usahakan kalau Anda nanti mendapatkan kelebihan juga jangan sampai diperlihatkan. Kemarin dulu ini kebetulan saya dapat tamu seorang dari Angkatan Udara. Kebetulan Pak Ali ada di sana, Pak Ali yang biasa memberi ceramah di sini. Dia bilang, Pak, saya ini dari Angkatan, tapi saya ini penakut sekali katanya. Dia cerita, kemudian saya tinggal, saya ke dalam cerita sama Pak Ali. Wah, dia dibacok nggak apa-apa, dia macam-macam lah menunjukkan kehebatannya. Jadi agak sombong. Begitu ada rame-rame di kampungnya, diminta oleh RT RW ini untuk ya menanganinya, ditangani, akhirnya dia diancam lah, sehingga ketakutan. Akhirnya dari Jogja itu pergi ke Depok hanya menemui saya karena ketakutan aja. Nah ini karena menyombongkan diri, dipamer-pamerkan dong, tentu aja dicoba orang. Maka kalau punya sesuatu yang cukup berharga, hendaknya disembunyikan, jangan dipertontonkan sehingga kita menarik banyak musuh, akhirnya kita sendiri yang repot. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya.